Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Inikah karma? Kisah seorang wanita perebut suami orang yang mendapat balasan pahit. Fenomena merebut suami orang sepertinya masih hangat diperbincangkan oleh netizen. Sejumlah selebritis Indonesia yang dianggap sebagai perebut suami orang tak henti-hentinya menerima hujatan. Tak mau makin banyak wanita yang tidak mengetahui posisinya hingga berani merebut lelaki yang berstatus milik orang. Banyak akun Instagram membagikan video dan kisah soal balasan yang diterima oleh wanita yang merebut suami orang. Kali ini sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang perempuan mantan aktivis kemanusiaan dari Kota Malang. Kehidupan percintaan yang rumit membuat dirinya menikahi seorang lelaki yang sudah beristri. Namun tak disangka setelah dia berhasil berumah tangga dengan lelaki tersebut, kejadian tak terduga harus dia alami. Netizen yang membaca kisah nyata ini pun setuju bahwa karma memang ada. Apapun yang kamu perbuat, kamu akan menuai hasilnya. Kisah ini dituliskan oleh Yasin bin Malenggang untuk rubrik @spinmotion di female.com dan menjadi viral di kalangan netizen. Simak kisah lengkapnya berikut ini. Dulu aku merebut suami orang, sekarang balasan yang sama datang. Oleh Yasin bin Malenggang dari Spin Motion, Single Parents Indonesia in Motion. Siapapun pernah ingin bunuh diri setidaknya sekali dalam hidupnya. Dan itu pun kualami sekitar 10 tahun yang lalu, saat aku sebagai seorang gadis di usia puncaknya berhadapan dengan orang tua yang terlalu overprotective, mengatur dan di mataku hanya ingin menang sendiri, dan not to mention kepala batu, terutama ayahku. Dalam kegalauan karena gagalnya kisah-kisah percintaan dan perjodohanku karena campur tangan orang tuaku, aku nekat untuk mengakhiri hidup dengan caraku. Aku mendaftarkan diri menjadi relawan untuk organisasi kemanusiaan yang memiliki program khusus di daerah konflik dan rawan. Hal ini kusengaja selain sebagai bentuk protesku kepada ayah dan ibuku, juga untuk menyelesaikan hidup penuh frustasiku dengan harapan ada sebutir peluru yang mampir ke kepalaku atau sebilah parang yang bisa mengakhiri hidupku. Sebuah pemikiran ekstrim untuk seorang gadis di usiaku yang belum mencapai 30 tahun saat itu. Namun itulah yang terjadi karena akumulasi kekecewaan sekaligus kemarahanku kepada ayah dan ibuku. Singkat cerita, aku meninggalkan orang tuaku dan keluargaku di Pulau Jawa. Selepas wisuda sarjana di bidang medis, aku mulai berpetualang dengan tim relawan di mana aku ditunjuk sebagai koordinatornya. Di daerah konflik yang aku datangi, tugas kami hanyalah berkisar di antara masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan hal-hal lain yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Untuk memperlancar komunikasi dan mencairkan interaksi dengan penduduk asli, kami dipandu oleh seorang pemuda lokal yang di mata masyarakat sesama sukunya adalah pemuda yang disegani dan cukup terpandang, bukan saja karena garis keturunannya yang berasal dari seorang panglima perang sukunya, namun juga karena kecerdasannya yang didapatkan saat menjadi aktivis di beberapa organisasi lokal kedaerahan yang diikuti. Di mataku dia sangat berbeda dengan mitos yang ada serta anggapanku sebelumnya tentang sifat dan karakter dari penduduk lokal. Karena selain cerdas, dia juga sangat perhatian, lemah lembut dan sangat melindungi kami, khususnya anggota tim yang perempuan. Hingga tak sadar muncul simpati dari hatiku yang notabene juga sedang mencari tambatan atas segala kekecewaan yang telah membuatku berada di ambang frustasi. Kami mulai saling memiliki ketertarikan dan kemudian jatuh hati.
Namun sayang seribu sayang, dia akhirnya mengakui bahwa dirinya telah memiliki pasangan dan dengan pasangannya dia telah memiliki seorang anak laki-laki. Aku kaget, kecewa, patah hati dan kemudian berusaha untuk menjauh. Aku tak mau menjadi benalu bagi dirinya dan pasangannya. Bahkan demi menjaga agar tak terjadi kesalahpahaman, aku pun menemui perempuan yang menjadi pasangannya dan berbicara dari hati ke hati. Kami sepakat untuk saling menghormati dan saling menjaga perasaan masing-masing sebagai perempuan yang terlanjur sama-sama menyayangi laki-laki yang sama. Tepatnya, aku mengalah. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang biasa terjadi pada sebuah cinta segitiga. Singkatnya, seluruh faktor yang melingkupi hubungan kami pada waktu itu justru semakin mendekatkan kami, terutama dia yang ternyata tak mau kehilangan aku. Hingga pada satu momen akhirnya terjadilah apa yang harus terjadi. Si perempuan pasangannya meninggalkan dirinya dan anak laki-lakinya karena pertikaian terus terjadi pada mereka berdua. Dengan sumpah serapahnya, perempuan yang merupakan pasangan dari laki-laki itu menimpakan kesalahan pada diriku. Aku dianggap sebagai biang keledai retaknya hubungan cinta mereka, ayah kandung anak laki-lakinya. Aku pun merasa bersalah, mencoba melarikan diri darinya. Namun dalam pelarian dan persembunyianku darinya, justru kondisi ragaku tak mampu mendukung niatku. Aku pun jatuh sakit dan dialah yang merawatku setelah dengan berbagai cara bisa menemukanku. Dan dalam kegalauan terpuncak yang bisa dirasakan oleh seorang perempuan, akhirnya aku meminta dia untuk menikahiku atau meninggalkanku. Dan tentu saja dia menikahiku walau harus memeluk agama keyakinanku sebagai syarat mutlaknya. Kami menikah tanpa restu dan kehadiran kedua orang tuaku yang memang tidak kuinginkan terjadi karena aku tahu pasti mereka akan menolak mentah-mentah kegilaanku ini. Kami segera dikaruniai anak perempuan yang lucu dan rumah tangga kami pun sempat berjalan selama hampir 7 tahun lamanya. Saat akhirnya kusadari bahwa pemberontakan terbesarku, upaya mengakhiri hidupku, justru mengarahkanku pada jalan berliku yang menuntunku pada satu hal. Kemarahanku kepada orang tuaku sekian tahun lalu nyatanya berbalik memukulku dan sangat keras dan nyata. Di akhir tahun ke-7 pernikahanku dengannya, kami bercerai. Dan alasan perceraian kami tidak kurang dan tidak lebih sama dengan kisah yang mengawali seluruh kisah percintaan kami, yakni cinta segitiga. Ya, aku yang pernah menjadi orang ketiga untuk hubungan cinta antara dua anak manusia, akhirnya harus memainkan peran yang berbeda dalam sebuah cinta segitiga. Dan sekali lagi, seolah semua perjalanan dalam sepenggal hidupku ini telah menunjukkan bahwa murkaku kepada orang tuaku di masa gadisku dulu kini akhirnya berbalik dengan keras meninjuku. Telak. What goes around comes around. Kini 10 tahun sejak pertemuanku dengan dia, aku tinggal dengan anak perempuanku, kembali ke Pulau Jawa dan menekuni kembali perjalanan hidupku. Aku bukan sebagai gadis muda yang mencari mati seperti dulu, namun sebagai ibu dan single parent yang berusaha untuk tetap hidup dan menjalani kehidupan bagi anak perempuanku. Karena kenyataannya sampai hari ini anak perempuanku yang belum berusia 4 tahun pun belum pernah sama sekali pun bertemu dan melihat ayah kandungnya. Pemuda kekar yang melindungiku dan menjauhkanku dari berbagai macam peluru dan parang yang saat itu justru ku nanti dan ku cari sebagai cara untuk mengakhiri hidupku. Dan ini semua mungkin juga karena doa dari ayah ibuku yang kini pun telah tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.